Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten fashion muslim, yaitu PT Bersama Sata Jaya dengan kode emiten SATA. Kiai Haji Abdullah Gimnasiar atau AA Jim telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Bersama Sata Jaya atau LSATA. Pengunduran diri ini telah disetujui pada rapat umum pemegang saham tahunan LSATA yang diadakan pada tanggal 25 Mei 2023 yang lalu. Sebagai komisaris, AA Jim bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan pengurusan perusahaan dan memberi nasihat kepada direksi. Selain itu, juga memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan perseroan. Asep Sulaiman Sabanda turun gunung dengan menjadi komisaris utama yang baru. Asep menggantikan anaknya Akbar Fatahillah Sabanda yang sebelumnya menjabat komisaris utama. Berdasarkan keputusan RUU PST juga, nama Eva Hanura Lusiani tidak lagi sebagai komisaris, dan di jajaran direksi, Hajah Elidawati tetap dipercaya sebagai direktur utama, sementara Roni Soleh Pahlevi menjadi wakil direktur utama. Sedangkan satu nama baru yakni Indra Syah ditunjuk sebagai direktur. Di jajaran direksi yang baru, tidak ada lagi nama Toha Ashari dan Sukaisih yang sebelumnya menjabat sebagai direktur. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari SATA pada saat ini? Yuk kita analisa. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Kinerja SATA di kuartal pertama tahun 2023, penjualannya senilai 60,7 miliar rupiah, atau turun 4,3 miliar rupiah secara year on year dari 65 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2022. Tetapi, dengan berkurangnya beban pokok penjualan, sehingga laba bruto mengalami peningkatan dari 25,7 miliar rupiah menjadi 31,3 miliar rupiah. Sejalan dengan itu, laba usaha juga naik menjadi 11,5 miliar rupiah dari 10,7 miliar rupiah. Dan laba bersih tahun berjalan juga bertambah 1 miliar rupiah year on year dari 3,2 miliar rupiah menjadi 4,3 miliar rupiah. Di kuartal pertama tahun 2023, SATA membukukan kas dan setara kas senilai 8,7 miliar rupiah atau berkurang 15,6 miliar secara year on year dari kuartal pertama tahun 2022 yang bernilai 24,4 miliar rupiah. Kemudian, aset lancar turun 4,1% year on year menjadi 438,9 miliar. Liabilitas berkurang 11,4% dari 213,7 miliar ke 191,8 miliar. Untuk jumlah ekuitas pada akhir Maret 2023, nilainya adalah 516,2 miliar rupiah, atau tumbuh 0,8% year on year dari sebelumnya 511,9 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2022. Sehingga, total aset dari SATA di 3 bulan pertama tahun ini bernilai 708 miliar rupiah, atau turun dari sebelumnya 725,6 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2022. Berdasarkan data pada 31 Mei 2023, pemegang saham SATA terdiri dari PT Lembur Sedaya Investama sebesar 72,9%, Eidawati sebesar 4,5%, Eva Hanura Lusiani 0,71%, Hendra Roshendra 0,71%, Sukaisih 1,06%, dan masyarakat 20%. Bersama Sata Jaya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 10 November tahun 2022. SATA menggelar IPO dengan melepas 1,7 miliar saham atau setara 20% dengan harga penawaran Rp100 per saham. Pada perdagangan pada hari Rabu 31 Mei 2023, saham SATA berada di harga Rp50 per lembar saham dan sudah berada di level itu sejak tanggal 12 Mei 2023. Menurut Sio semua, bagaimana potensi dari PT Bersama Sata Jaya? Tulis di kolom komentar ya. Stay smart, dan kita ketemu lagi di Bicara Saham selanjutnya.